Pemirsa, diduga korsleting listrik, mobil di Jember terbakar di area SPBU. Api terlanjur membesar, meludeskan seluruh bagian mobil. Ya Allah, bom kebakaran, ya Allah. Orang gitu, mau beli bensin itu, ya Allah. Ada tak mampu je. Ada tak mampu lah. Masya Allah. Sebuah mobil terbakar di area SPBU Sembolan, Jember, Jawa Timur. Warga di lokasi dan petugas SPBU pun panik, khawatir api akan merembet ke tabung BBM di SPBU. Udah orang dicari pas bawa ke laji, mau ke motor orang. Polisi dan petugas SPBU pun memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Menurut Kapolsek Sempolan, kebakaran terjadi usai sang pemilik mobil mengisi bahan bakar minyak. Mobil mendadak mogok, sehingga pemilik pun mendorong kendaraan ke tepi SPBU. Setelah mesin menyala, pemilik keluar mobil. Namun saat kembali, kebakaran telah terjadi. Diduga peristiwa terjadi karena korsleting dari sistem audio mobil. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda yang akan kembali ke kota asal usai libur lebaran, pastikan kondisi fisik benar-benar prima. Karena gara-gara supir mengantuk, rombongan pemudik asal Gresik menabrak pohon. 5 orang dilarikan ke rumah sakit. Kendaraan rombongan pemudik yang hendak bersilaturahmi ini menabrak pohon di Desa Japanan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat mobil ringsek parah dan 5 penumpang pemudik asal Gresik luka-luka setelah terlempar ke aspal. Dugaan awal, kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi mobil mengantuk hingga oleng dan menabrak pohon. Para korban dilarikan ke RSUD Jombang menggunakan 4 ambulans dan kini masih dalam perawatan intensif. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Aksi pemalakan oleh 4 orang menyasar kendaraan berplat daerah di Jalan Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara viral di media sosial. 2 dari 4 pelaku berhasil diringkus oleh polisi. Sebuah video dari kamera mobil merekam aksi 4 orang yang tengah memeras pengendara mobil berplat daerah. Aksi dari para pelaku terjadi ketika kendaraan terhenti karena adanya lampu merah. Hal ini pun menarik perhatian warga lainnya. Menindaklanjuti video viral, unit reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus 2 dari 4 pelaku yang tidak jauh dari lokasi. Analisa awal seperti itu, jadi memang yang jadi korban itu plat dari luar Jakarta. Namun untuk lebih dalamnya mungkin karena kami belum melakukan pemeriksaan secara utuh, kami lakukan pemeriksaan dulu secara utuh, kemudian nanti akan kami sampaikan hasilnya. Karena memang dari total 4 masih ada sisa 2 lagi yang memang belum sempat diamankan. Yang dulu ditangkap inisialnya? FB dan AF, 25 tahun dan 29 tahun. Pekerjaannya memang tidak ada pekerjaan ya, alias pengangguran, kemudian juga memang sering berada di sekitaran situ untuk melakukan tindakan pemerasan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman tentang tindak pidana pemerasan. Sementara itu polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang berinisial E dan K, di mana mereka terlibat dalam aksi tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi pemalakan juga terjadi di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Viral di media sosial, 3 orang tak dikenal menghentikan sebuah mobil berplat luar daerah dan memaksa pengemudi menyerahkan sejumlah uang dengan dalih keamanan perjalanan. Buat lingkungan dulu, kasih dulu. Iya, berapa? Biarnya aja. Iya, berapa? Kasih dulu cepet 300. Biasa, kita jual tahun sekali. Plat luar, saya kawal. Seorang pengendara mobil asal Pandeglang, Banten menjadi korban pemalakan 3 orang tak dikenal di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Peristiwa tersebut terjadi saat korban tengah menepi untuk membuka aplikasi peta guna memastikan rute perjalanan menuju Bandung.
Tiba-tiba, 3 orang yang mengaku warga lokal menghampiri dan memaksa meminta uang Rp300.000 dengan alasan kendaraan berplat nomor luar Jakarta harus membayar uang lewat. Tak hanya itu, salah satu pelaku juga mengambil kartu uang elektronik milik korban yang tersimpan di dashboard mobil. Please deh. Bocah pak. Please. Bocap dah. Anda punya anak juga ini. Ya. Itu kartu auto saya sini. Tenang aja dulu. Sini dulu. Setelah mendapatkan uang dan kartu uang elektronik, para pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi. Menanggapi hal ini, Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengecekan langsung. Kapolsek menegaskan kasus ini akan ditindaklanjuti secara serius. Pria mengalami gangguan jiwa nekat menganiaya seorang warga di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Korban luka parah akhirnya meregang nyawa usai sempat dirujuk ke rumah sakit. Suasana menegangkan terjadi saat penangkapan pelaku pembacokan seorang warga di kebun di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa mengamuk saat hendak ditangkap. Polisi dan warga sempat kewalahan lantaran pelaku memegang golok dan tombak. Suasana semakin menegangkan saat polisi menggiring pelaku ke mobil patroli karena puluhan warga yang emosi mengamuk dan berupaya memukul pelaku. Sebelumnya korban bernama Lamandi sedang berada di kebun, sementara pelaku terlihat berjalan ke arah kebun dengan memegang sebilah golok dan tombak. Kemudian korban ditemukan bersimbah darah dengan sejumlah luka bacok. Korban meninggal dunia usai dirujuk di Rumah Sakit Palagimata, Kota Bau-Bau. Pelapor yang melaporkan kejadian ini mengatakan bahwa awal mulanya saksi ini bersama dengan korban. Setelah itu korban masih melanjutkan kegiatan aktivitas di kebun, kemudian dia pulang. Dalam perjalanan dia lihat terduga pelaku ini berjalan menuju arah kebun itu, dan memang membawa senjata tajam. Jenazah korban telah dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Wungka, Kabupaten Wakatobi, sementara pelaku ditahan di Polres Wakatobi. Jenazah Alvin Maksalmina Windian yang ditemukan terkubur di kawasan Cikeas dimakamkan di TPU Cilangkap, Cipayung. Sebelum ditemukan tewas, Alvin dilaporkan hilang pada pertengahan Maret. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi prosesi pemakaman Alvin Maksalmina Windian di TPU Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Mama saya. Almarhum dimakamkan setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sempat dilaporkan hilang, keluarga mendapat kabar bahwa Alvin ditemukan tewas terkubur di kawasan Cikeas, Kabupaten Bogor. Menurut ibu korban, polisi telah menangkap 8 orang yang diduga terlibat kematian putranya. Udah ada yang diamankan belum Bu pelakunya Bu? Kalau Sudah 8 orang. Oh 8 orang? Dari berbagai provinsi. Oh, udah diamanin? Tadi disebut tadi. Oke, tapi bilang udah diamanin ya? Sebelumnya pihak keluarga mendatangi RS Polri setelah mendapat kabar Alvin meninggal dunia. Alvin dilaporkan keluarga hilang sejak 11 Maret. Namun pada Rabu kemarin polisi melaporkan jasad Alvin ditemukan terkubur di kawasan Cikeas, Bogor. Polisi kini terus melakukan penyelidikan termasuk penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 penumpang kapal tertangkap membawa senjata api ilegal di Pelabuhan Merak, Banten. Pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas saat memeriksa kedua pelaku dengan gerak-gerik mencurigakan. Polda Banten berhasil mengungkap kasus peredaran senjata api ilegal di wilayah Banten. 2 orang tersangka berhasil diamankan saat akan menyelundupkan senjata api dari Sumatera ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak.
Awalnya petugas curiga saat melihat gerak-gerik kedua pelaku ketika tiba di area pelabuhan Merak, Banten. Petugas pun menggunakan alat X-ray untuk mengidentifikasi barang bawaan penumpang. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver. Petugas pun menemukan 5 butir peluru kaliber 9 mm. Senjata dan amunisi tersebut dibungkus plastik dan disimpan di dalam tas. Kita berhasil melalui pelabuhan eksekutif mencegah tersangka membawa senjata api yang disimpan di dalam tas ransel. Yang selfie? Belum ada. Kan tadi saya bilang, arahnya adalah ekonomis, motif ekonomis untuk dijual kembali. Kita dalami terus, apa murni dia untuk dijual, untuk memperoleh keuntungan, apa bisa saja yang bersangkutan sendiri untuk melakukan kejahatan. Saat ini petugas masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan peredaran senjata api ilegal yang lebih luas. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Seperti kata pepatah, seorang guru harusnya digugu dan ditiru. Namun guru satu ini tidak layak jadi panutan. Pria asal Depok, Jawa Barat itu terang-terangan menawarkan layanan seks menyimpang ke sejumlah warga, bahkan ke anak-anak. Video amatir warga merekam seorang pria yang sedang ditangkap warga di perumahan Serua Permai, Pamulang, Tangerang Selatan. Suasana sempat tegang usai warga meluapkan emosi mereka karena pria ini kedapatan menawarkan layanan seks menyimpang. Tidak hanya kepada warga yang dewasa tetapi juga kepada anak-anak. Warga setempat semakin geram ketika mengetahui pelaku berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah di Depok, Jawa Barat. Warga kemudian menemukan sejumlah barang bukti, mulai dari selebaran berisi tarif layanan tidak pantas hingga isi percakapan di telepon genggam. Tak hanya itu, pelaku juga diduga mengidap penyakit kelamin menular sehingga memicu kekhawatiran warga. Tersangka itu membawa obat yang dari pengakuan tersangka pun saya juga sempat videoin. Nah, saya tanya itu obat untuk apa? Memang obat untuk HIV. Lah, sejak kapan dia terkena, itulah pengakuan dari pelaku tersebut. Dari tahun 2014 tersebut sejak dia melakukan istilahnya perbuatan tersebut gitu. Kasus ini kini ditangani Polsek Pamulang dan pelaku dipanggil untuk diminta keterangan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kepergok tengah melakukan perzinahan dengan istri orang, seorang pemuka agama atau ustadz di Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis siang kemarin babak belur dihakimi oleh ratusan massa. Beruntung petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku sehingga nyawanya berhasil diselamatkan. Warga desa Pisang Sambu, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat digemparkan dengan aksi asusila seorang ustadz berinisial AP 42 tahun. Ustadz tersebut terpergok tengah melakukan perzinahan dengan istri orang. Mengetahui peristiwa tersebut, ratusan warga meluapkan emosi dengan menghakimi terduga pelaku. Pelaku sempat diikat di sebuah pos ronda dan menjadi sasaran amuk massa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak keluarga, pelaku mengakui telah melakukan hubungan intim lebih dari 1 kali dengan pasangan selingkuhannya. Istri dari saudara D berselingkuh dengan saudara AP. Kemudian pada saat dilakukan klarifikasi oleh pihak keluarga, kemudian saudara AP mengakui bahwa dirinya pernah suka kepada istri korban. Kedua terduga pelaku perzinahan telah diamankan di unit TPPO dan PPA Polres Karawang untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan pemilik warung remang-remang di Pantura, Subang, Jawa Barat ditangkap. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena ditolak saat meminta berhubungan intim. Ahmad Rofi'i, pelaku pembunuhan terhadap wanita pemilik warung remang-remang di Subang, Jawa Barat, ditangkap.
Pelaku ditangkap di tempat pelariannya di Bogor oleh Satreskrim Polres Subang. Diketahui pelaku selama ini bekerja membantu bersih-bersih di warung remang-remang milik korban dan tinggal bersama korban. Saat kejadian, pelaku tiba-tiba meminta berhubungan intim dengan korban namun ditolak. Tak terima permintaannya ditolak, pelaku menganiaya korban hingga tewas. Usai korban tak sadarkan diri, pelaku sempat memperkosa korban sebelum akhirnya mengambil harta benda korban, mulai dari jam tangan, sepeda motor, hingga ponsel. Kemudian tersangka mengajak korban untuk melakukan hubungan intim, namun ditolak oleh korban dengan alasan hubungan keduanya sudah seperti saudara. Penolakan tersebut memicu emosi tersangka. Selanjutnya tersangka keluar dan mengambil balok kayu, lalu kembali dan melakukan pemukulan berulang kali ke arah kepala korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad wanita ditemukan di sebuah warung remang-remang di Subang, Jawa Barat. Korban diketahui bernama Ani Anggraini, berusia 47 tahun, warga Tasikmalaya yang merupakan pemilik warung remang-remang tersebut. Korban ditemukan dalam kondisi yang sudah membusuk dan diperkirakan sudah meninggal 2 hari sebelum ditemukan. Korban pertama kali ditemukan oleh karyawan pemandu lagu. Ratusan warga mengantre demi mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 di Jawa Barat. Sejumlah lansia terpantau kelelahan hingga harus dituntun anaknya. Ratusan warga mengantre di kantor pos Kecamatan Ngamprak, Kabupaten Bandung Barat. Mereka hendak mencairkan dana bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000. Sejak pukul 6 pagi, warga yang didominasi lansia dan emak-emak dari beragam profesi ini harus berjuang antre berjam-jam untuk melakukan verifikasi data petugas kantor pos. Untuk mengambil uang tunai lansia dengan berjumlah Rp600.000. Berapa bulan, Pak? Katanya mah nggak tahu sih, kurang lebih lah 3 bulanan. Ini itu udah berapa kali dapat bantuan, Pak? Ada 2 kali. Mas, ini ngantrinya sepertinya padat sekali ya, Mas? Iya, saya ngantri dari jam 6 pagi, baru selesai sekarang. Ini tamu jam 6-an. Ya. Ini yang mendapat bantuan siapa, Bu? Ibu. Orang tua? Ya, orang tua. Berapa tuh dapatnya, Bu? 600. Dapat itu bantuan apa tuh namanya? PMT. Di Kecamatan Ngamprak, Jawa Barat tercatat ada sekitar 16.000 penerima manfaat BLT Kesra, di mana hampir 40% penerima adalah warga yang baru pertama kali menerima BLT. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan data administrasi serta pergantian kepengurusan RT maupun RW setempat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Dam truk milik Dinas Lingkungan Hidup kedapatan menurunkan muatan sampah di bantaran Kali Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah menjadi sorotan publik, DLH mengaku kegiatan itu sudah lama terjadi dan kini dihentikan. Sebuah dam truk berlogo Dinas Lingkungan Hidup kedapatan menurunkan sampah di tepi Kali Pesanggerahan, Jakarta. Setelah viral di media sosial, petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Air langsung mendatangi lokasi dan menutup permanen lokasi pembuangan sampah itu. Dalam keterangannya, DLH menyebut bahwa sampah tidak dibuang ke dalam aliran air, melainkan hanya diletakkan di sisi kali sebagai penampungan sementara. Praktik ini sudah berlangsung sejak 12 tahun lalu. Dan atas kejadian ini pihak DLH menyampaikan permintaan maaf. Kebiasaan baru. Jadi sampah-sampah yang ada di emplasmen ini bukan merupakan sampah dari warga, bukan sampah rumah tangga, tapi merupakan sampah dari sungai, dari kali, dari waduk seperti itu. Meski tidak langsung dibuang ke dalam air, penempatan sampah di bantaran sungai tetap beresiko merusak lingkungan. Kemarin kejadian Pesanggerahan, saya terus terang berterima kasih. Bukan malah sedih, enggak. Saya berterima kasih. Karena dengan demikian saya akhirnya memutuskan bahwa tidak boleh lagi ada tempat penampungan sementara yang seperti itu. Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan dengan benar, terutama oleh warga dan juga pihak yang bertanggung jawab menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan.
Setelah sempat dilaporkan hilang terseret arus, seorang remaja di Pantai Pangandaran, Jawa Barat akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan tim penyelam setelah sehari penuh dilakukan pencarian intensif. Alhamdulillahirabbil alamin, kapendak. Alhamdulillah, kapendak. Lutfi, remaja berusia 14 tahun yang sempat dilaporkan hilang terseret ombak, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat malam. Jenazah korban ditemukan sekitar 200 meter dari titik awal korban terseret. Korban ditemukan tim penyelam dalam kondisi tersangkut jaring penyekat yang dipasang saat proses pencarian. Suasana duka menyelimuti rumah korban. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba. Keduanya terseret arus kuat, namun satu korban berhasil diselamatkan. Sementara Lutfi hilang terbawa arus. Tim gabungan melakukan pencarian intensif sepanjang garis pantai, hingga akhirnya korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Namun tadi siang masih nihil, kita coba lagi di malam hari, kita mengambil jaring atau mengangkat jaring dan alhamdulillah korban ditemukan tersangkut di jaring yang kita pasang. Dan memastikan bahwa yang bersangkutan adalah korban yang tadi pagi terseret tumbang. Maka kami dari kepolisian khususnya Polres Pangandaran malam ini menyerahkan kepada keluarga korban. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan di kawasan wisata bahari. Disiplin terhadap imbauan keselamatan diharapkan dapat mencegah terjadinya korban jiwa. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Memanfaatkan libur lebaran, warga Brebes menikmatinya bersama keluarga dengan kunjungi tempat wisata. Purbawahana menjadi salah satu tempat rekreasi yang ramai didatangi oleh warga. Ribuan wisatawan padati wisata rakyat murah meriah Purbawahana di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Banyaknya wahana permainan hingga kebun binatang mini menjadi daya tarik pengunjung. Jumlah pengunjung pun membludak, memenuhi beragam wahana permainan anak seperti wisata air, foam blaster, rainbow slide hingga kebun binatang mini. Harga tiket saat libur lebaran yang tidak naik menjadi daya tarik antusias pengunjung. Setiap libur lebaran jumlah pengunjung mencapai lebih dari 2.000 orang. Pengunjung pun didominasi anak-anak dan orang tuanya. Untuk lebaran tahun ini, Purbawahana alhamdulillah pengunjung peningkatannya itu lumayan 10% lah dari lebaran kemarin. Itu sejak kapan? Itu sejak H+1 kita buka, nyampe H+3. Kalau kebanyakan dari mana? Kebanyakan masih didominasi dari kota Brebes, Pemalang, sama Tegal. Pengunjung cukup membayar Rp11.000 untuk menikmati seluruh wahana dengan puas. Para pengunjung juga bisa mengajak anak-anak bermain dan memberi makan domba dan hewan lainnya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kembali ke kota asal setelah libur lebaran tidak lengkap tanpa bawa oleh-oleh. Di Yogyakarta, ribuan pemudik berjubel belanja oleh-oleh bakpia hingga daster 50 ribuan di Pasar Bringharjo. Seperti inilah kondisi Pasar Bringharjo, Yogyakarta dalam 5 hari terakhir. Pasca Lebaran, pasar ikonik ini dibanjiri ribuan pengunjung, baik pemudik maupun wisatawan. Pengunjung berburu aneka oleh-oleh, jajanan seperti bakpia dan yangko, hingga pakaian seperti daster hingga celana. Juga cindera mata seperti kerajinan tas. Selain jenis oleh-oleh yang cukup lengkap, harganya pun relatif murah dan bisa ditawar. Menjadi favorit wisatawan selama libur lebaran, omset pedagang meroket 2 kali lipat lebih. Ini Pasar Bringharjo, keliling-keliling lihat batik nih kalian lewat Malioboro. Setelah Ramadan kemarin sangat meningkat mas, kunjungan ada hari ini dari hari +1 sampai sekarang banyak sekali pengunjungnya. Kepadatan pengunjung di Pasar Bringharjo diprediksi terus berlanjut hingga besok. Pengunjung diimbau selalu menjaga barang bawaan selama berbelanja di Pasar Bringharjo. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.
Ratusan ribu kendaraan memadati jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat di puncak arus balik gelombang 2 hari ini. Jalur non-tol itu diprediksi makin membludak jika terjadi kemacetan panjang di ruas tol Cipali. Puluhan ribu kendaraan roda 4 dan roda 2 berjubel di jalur arteri Pantura Cirebon sejak dini hari hingga siang ini. Di Simpang 4 Palimanan, ribuan kendaraan pemudik mengular hingga 600 meter. Memasuki puncak arus balik gelombang 2 hari ini, kendaraan pemudik mengalir tak henti-henti dari arah Jawa menuju Jakarta. Seperti saat arus mudik, pemudik juga membawa barang bawaan besar seperti tas punggung, juga kardus berisi oleh-oleh kampung halaman. Kepadatan jalur arteri Pantura diperkirakan terus terjadi hingga malam nanti dan juga besok. Pemudik kembali ke Jakarta untuk bekerja Senin mendatang. Diprediksi jalan non-tol ini bisa makin padat karena banyak kendaraan roda 4 memilih keluar tol saat terjebak kemacetan. Sementara itu imbas pemberlakuan one way ke Jakarta, ribuan kendaraan terjebak macet di arteri Pantura Cirebon. Ribuan kendaraan merayap hanya bisa melaju 10 km per jam mengakibatkan kemacetan sepanjang 5 km. Kemacetan di ruas ini terjadi imbas pemberlakuan one way arus balik ke arah Jakarta. Ribuan kendaraan menumpuk menunggu di depan gerbang tol, menunggu pintu tol untuk dibuka. Selain karena tingginya arus, penumpukan kendaraan juga akibat parkir liar di titik masuk gerbang tol Tegal Karang, Palimanan, Cirebon. Sementara itu di ruas tol Cipularang, kilometer 79, wilayah Maracang, Purwakarta terpantau ramai di kedua arah. Arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai, cenderung padat. Kemacetan karena masih banyak pengunjung berwisata di Bandung dan di wilayah Jawa Barat. Puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi Sabtu dan Minggu malam. ...49.849 kendaraan melintasi gerbang tol Kali Kangkung Semarang menuju arah Jakarta pada Sabtu pagi. Jumlah mengalami penurunan meski saat ini sedang puncak arus balik gelombang kedua. Dari arah sebaliknya, 14.000 kendaraan melintas. Petugas mengimbau kepada pengendara selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara, serta mematuhi aturan lalu lintas. Sistem kontraflow sudah tidak diberlakukan di kilometer 70 hingga kilometer 47 dikarenakan volume kendaraan yang mulai menurun. 2,3 juta kendaraan telah kembali ke Jakarta atau 67% dari total proyeksi 3,4 juta kendaraan kembali ke Jakarta. Ini artinya masih ada 32% kendaraan yang belum kembali. Diprediksi puncak kepadatan terjadi 29 Maret besok. Gelombang kedua puncak arus balik di kilometer 260B Brebes, Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Kondisi rekayasa lalu lintas one way telah diberlakukan mulai kilometer 263 hingga kilometer 70. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas ditujukan untuk mengurai kepadatan di puncak arus balik gelombang kedua. Pengendara dihimbau untuk beristirahat sejenak di rest area terdekat bila sudah mulai merasa lelah. Pergerakan kedatangan penumpang pada arus balik 2026 mulai semakin terlihat di Terminal Kampung Rambutan. Dari data Terminal Kampung Rambutan tercatat 1.379 penumpang tiba dengan 41 bus. Hari ini dan besok volume penumpang yang akan tiba dapat mencapai 5.000 orang per hari.
Penumpang yang tiba mayoritas berasal dari Pulau Jawa, yakni Malang, Surabaya, Tegal, dan Yogyakarta. Puncak arus balik Lebaran gelombang kedua hari ini, stasiun Pasar Senen masih dipadati ribuan penumpang. Untuk penumpang yang kembali ke Jakarta, tercatat sekitar 18.700 orang atau lebih tinggi dibandingkan arus balik gelombang pertama Selasa lalu. Sementara penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen juga tercatat 13.000 orang. Masih tinggi atau belum kembali ke angka normal. Puncak arus balik gelombang kedua juga terlihat di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 187.000 orang tiba dari berbagai kota di Indonesia. Rata-rata merupakan keluarga yang kembali ke Jakarta setelah menghabiskan libur Lebaran. Peningkatan arus balik diprediksi terus terjadi hingga besok. Kondisi lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung terpantau lancar. Kendaraan hendak kembali ke Pulau Jawa dapat langsung masuk ke area pelabuhan tanpa hambatan yang berarti. Meski demikian, hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik gelombang kedua. Dalam kurun waktu 20 jam tercatat sebanyak 45.000 penumpang dan 11.000 kendaraan telah menyeberang dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Israel menyerang fasilitas industri besi Iran di 2 lokasi. Tak hanya merusak dan melumpuhkan, serangan Israel juga menewaskan seorang pekerja. Pabrik besi Mobarakeh di Isfahan dan pabrik besi Khuzestan di Iran Selatan rusak berat setelah diserang Israel pada Jumat siang. Serangan terjadi di saat jam kerja dan pekerja tengah sibuk. Peristiwa ini mengakibatkan seorang pekerja tewas dan sejumlah lainnya terluka. Tak hanya menyerang 2 pabrik besi, Israel juga menyerang fasilitas reaktor air bersih di Kondab serta pusat produksi konsentrat uranium di Yazd di hari yang sama. Garda Revolusi Iran pun mengeluarkan peringatan keras kepada perusahaan dan industri yang terafiliasi dengan Amerika dan Israel di wilayah Teluk, memerintahkan pekerjanya untuk mengevakuasi diri. Garda Revolusi Iran mengumumkan akan melakukan operasi balasan atas serangan terhadap pusat-pusat industri Iran. Sejumlah rudal melintas di langit tepi barat Palestina. Rudal tersebut merupakan peluncuran gelombang rudal Iran ke-83 dan 84 yang menyasar wilayah Israel. Rudal milik Iran yang terlihat jelas di langit malam tepi barat Palestina. Rudal-rudal tersebut hanya melintasi wilayah Palestina yang nantinya akan jatuh di wilayah Zionis Israel. Mengacu pada pernyataan Korps Garda Revolusi Iran, rudal tersebut merupakan bagian dari peluncuran gelombang rudal Iran ke-83 dan 84. Merespons serangan tersebut, pemerintah Israel menginstruksikan warga untuk mengamankan diri ke bunker. Setelah melintas di langit tepi barat Palestina, gelombang rudal Iran ke-83 dan 84 menghantam Tel Aviv di Israel pada malam hari. Sedikitnya 1 orang tewas dan 4 orang luka-luka. Rudal Iran yang menghantam Tel Aviv menyebabkan kerusakan yang signifikan. Usai ledakan, petugas darurat dari Komando Pertahanan Dalam Negeri Angkatan Darat Israel langsung dikerahkan ke Tel Aviv untuk menyisir area reruntuhan bangunan di lokasi. 1 orang dilaporkan tewas dan 4 orang mengalami luka-luka. Data terbaru pemerintah Israel, ada 16 warga Israel tewas sejak awal konflik.
Kerusakan meluas di lingkungan Al-Ma'akil di Kfar Reman, Lebanon Selatan terjadi usai Zionis Israel meluncurkan serangan di wilayah tersebut. Sejumlah bangunan dan fasilitas umum turut rusak akibat agresi Zionis. Sebuah rekaman video menunjukkan bangunan tempat tinggal dan komersial hancur menjadi puing-puing. Sementara petugas pertahanan sipil dan kru ambulans berupaya memadamkan api dan mencari orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Kerusakan terjadi setelah Zionis Israel melancarkan serangan di wilayah Lebanon Selatan. Menurut media Lebanon, 2 orang tewas dalam serangan ini. Sementara itu, Zionis Israel mengatakan serangan dilakukan pihaknya untuk menargetkan pasukan Hizbullah. Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran dan sejumlah fraksinya di Lebanon dan Irak pun melancarkan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di seluruh kawasan Teluk. Tentara Israel diduga menyiksa seorang balita di Gaza dengan rokok dan paku. Sang kakek menceritakan aksi tersebut dilakukan agar ayah korban mau memberikan keterangan kepada tentara Zionis. Inilah Karim Abu Nasar, balita 18 bulan yang diduga disiksa oleh tentara Zionis Israel di jalur Gaza. Kakeknya, Mohamed Husni Abu Nasar, mengaku cucunya disiksa oleh tentara Israel setelah ditahan bersama ayahnya di sebuah pos pemeriksaan. Balita tersebut disundut rokok dan paku setelah dipisahkan dari ayahnya, Osama Abu Nasar. Osama bersama anaknya diketahui pergi membeli kebutuhan Hari Raya Idul Fitri di sekitar Kem Al-Maghazi, Gaza Tengah. Setelah mengalami penyiksaan selama 10 jam, Karim Abu Nasar akhirnya dikembalikan kepada keluarganya melalui Palang Merah Internasional. Namun sang ayah, Osama Abu Nasar, dilaporkan masih berada di dalam tahanan. Diduga balita ini disiksa tentara Zionis agar ayahnya mau memberikan informasi tertentu. روحت على سبيل انه ما فيش اصابه في الولد بالصليب نقلت لامه في الدار صرخ الولد في بيت امه وكانه لطشته كهرب كان لطشته كهرب صرخ كشفوا عليه البنطلون لقوا فيه نفوذ وضربات وملزق رجله وانا صار صرخ جدته وصرخ امه وتقول جواد مصاب جواد مصاب يا اولاد فيش في حاجه انا جبته من الصليب وهو الطريق ساكت الولد اتفاجأنا هم نظام تلفلف سلمونا في الشارع اللي فهمتوه المهم ثاني يوم اخذنا يوم العيد على المستشفى. Insiden ini memicu kemarahan luas dari aktivis pro-Palestina di seluruh dunia. Tindakan ini dinilai mencerminkan pola perlakuan yang tidak manusiawi terhadap warga Palestina, terutama anak-anak. Sementara itu, sekelompok Hizbullah klaim berhasil serang dan sergap 10 tank Merkava milik Israel. Serangan tersebut terjadi di desa Taibeh, kota Kantara, Lebanon Selatan. Kelompok Hizbullah menyatakan terlibat bentrok dengan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon pada Kamis. Hizbullah mengklaim berhasil menyerang 10 tank Merkava milik Israel dengan rudal berpemandu. Operasi tersebut sebagai serangan terencana di jalur menuju kota Kantara dengan menggunakan senjata ringan hingga roket. Serangan ini menimbulkan kerusakan signifikan terhadap kendaraan militer Israel. Hingga kini militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait serangan tersebut.
Pasukan penjaga perdamaian PBB dari Prancis mengawal konvoi distribusi bantuan kemanusiaan di Lebanon Selatan. Distribusi dilakukan bersama militer Lebanon untuk memastikan bantuan sampai ke warga terdampak konflik. Pasukan Prancis yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL mengawal konvoi bantuan kemanusiaan di wilayah selatan Lebanon. Konvoi tersebut membawa sekitar 4 ton pasokan makanan yang ditujukan bagi warga yang membutuhkan. Pengawalan dilakukan bersama militer Lebanon guna menjamin keamanan distribusi di lapangan. Pasukan penjaga perdamaian PBB juga tetap disiagakan di kawasan tersebut untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan tetap terbuka, khususnya di wilayah selatan Sungai Litani yang terdampak konflik. Krisis energi global di India membuat warga di India menyerbu SPBU. Hal serupa juga terjadi di Chili. Warga panik akibat isu kelangkaan bahan bakar. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di India. Bahkan kericuhan sempat terjadi saat warga berebut BBM. Polisi India pun dikerahkan ke sejumlah SPBU untuk mengatur antrean. Warga mengantre setelah beredar isu kelangkaan bahan bakar akibat ditutupnya Selat Hormuz. Mereka mengantre sejak pagi hingga malam tiba. Diketahui India menjadi importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. Perang yang berkecamuk di Timur Tengah berimbas dengan pembatasan Selat Hormuz. Iran melarang kapal-kapal negara sekutu Amerika Serikat dan Israel melintas di Selat Hormuz. India yang menjadi salah satu sekutu AS pun terkena dampaknya. Padahal, lebih dari 40% impor minyak mentah India bergantung pada Selat Hormuz. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar hingga 30% mulai berlaku di Chili pada hari Kamis. Pemerintah Chili mengumumkan bahwa langkah tersebut didorong oleh kenaikan harga minyak internasional yang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan SPBU yang kosong setelah berhari-hari dipenuhi antrean panjang karena para pengendara bergegas mengisi bensin menjelang kenaikan harga dalam upaya untuk mengurangi dampaknya. Saat ini sebagian warga Chili mulai menyesuaikan rutinitas harian mereka seiring kenaikan harga bahan bakar, mereka beralih ke cara alternatif untuk bepergian. Kenaikan harga bahan bakar bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Banyak warga yang takut hal itu juga akan mendorong kenaikan biaya barang-barang kebutuhan pokok. Krisis listrik meluas di Kuba setelah jaringan listrik nasional kembali kolaps untuk kedua kalinya dalam sepekan. Lebih dari 10 juta warga terdampak dengan sebagian wilayah Kuba mengalami pemadaman hingga hampir 3 hari. Kementerian Energi Kuba menyatakan telah terjadi pemutusan total pada sistem listrik nasional yang menyebabkan sebagian besar wilayah tersebut gelap gulita. Pemulihan listrik telah dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan fasilitas vital seperti rumah sakit dan sistem air bersih. Sepanjang bulan ini, Kuba telah mengalami 3 kali pemadaman besar-besaran. Kondisi ini dipicu keterbatasan pasokan bahan bakar, menyusul blokade yang menghambat impor minyak untuk operasional pembangkit listrik. Upaya memadamkan kebakaran di hutan Afrika Selatan berubah menjadi momen menegangkan ketika sebuah helikopter pemadam jatuh di tengah kobaran api. Di balik tragedi ini terselip kabar yang melegakan. 2 pilot berhasil diselamatkan. Kepanikan terjadi di kawasan Hot Bay, dekat Taman Nasional Table Mountain, Afrika Selatan. Saat sebuah helikopter pemadam kebakaran jatuh ketika menjalankan misi berbahaya. Rekaman dramatis memperlihatkan langit malam yang memerah oleh kobaran api. Sementara tim penyelamat bergegas menuju lokasi jatuhnya helikopter. Drone diterbangkan untuk memantau puing-puing yang membara. Helikopter diketahui tengah menjatuhkan air ke titik api yang sulit dijangkau. Namun dalam prosesnya, baling-baling utama diduga menyentuh medan yang tidak rata, menyebabkan pesawat kehilangan kendali dan jatuh.
Benturan keras memicu ledakan dan kebakaran lanjutan di sekitar lokasi. Kedua pilot dilaporkan berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Mereka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kini penyelidikan resmi tengah dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.